Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Arya Pragung Fajrinugraha dari Program Studi Pendidikan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi guys, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Flash Sale dengan Diskon Palsu di Marketplace berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan juga pengawasan agensi AI. Jadi di era transformasi digital saat ini, perkembangan e-commerce itu telah mengubah cara masyarakat melakukan aktivitas jual beli. Berbagai kebutuhan dapat diperoleh hanya melalui beberapa kali sentuhan pada layar smartphone. Nah, kemudahan ini tuh membuat marketplace itu menjadi salah satu sektor ekonomi digital yang berkembang paling pesat di Indonesia. Seiring meningkatnya persaingan antar platform, berbagai strategi pemasaran itu terus dikembangkan untuk menarik perhatian konsumen. Salah satu strategi yang paling populer adalah flash sale. Nah, ini tuh program promosi yang menawarkan produk dengan harga khusus dalam jumlah dan juga waktu yang terbatas. Jadi, secara umumnya flash sale itu memang memberikan manfaat baik bagi pelaku maupun konsumen. Namun, di balik popularitasnya terdapat praktik yang mulai banyak dipersoalkan, yaitu diskon palsu atau fake discount. Nah, praktik ini tuh terjadi ketika penjual menaikkan harga suatu produk sebelum masa promosi dimulai, kemudian menampilkan potongan harga yang besar supaya kelihatan sangat menguntungkan, yang padahal nggak ada untungnya sama sekali. Akibatnya konsumen tuh ngerasa dapat penawaran istimewa, padahal harga akhir produk tuh seringkali nggak jauh beda sama harga asli atau harga normal sih. Nah, permasalahan ini menjadi penting karena tidak hanya berpotensi merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga menghilangkan kemampuan konsumen untuk mengambil keputusan pembelian secara rasional berdasarkan informasi yang akurat. Jadi berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik diskon palsu tersebut. Sekaligus ini juga mengkaji tantangan baru yang muncul akibat penggunaan teknologi agency AI dalam ekosistem marketplace modern. Oke, sebelumnya penelitian ini tuh menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta berbagai kasus relevan. Nah, kalau dasar hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Ekosistem Elektronik, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Nah, melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tuh berupaya melihat apakah regulasi yang ada saat ini tuh masih mampu memberikan perlindungan yang efektif di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks ini. Kalau untuk hasil penelitian, jadi hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik diskon palsu itu bukan sekedar strategi pemasaran yang agresif, melainkan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan mencegah. Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen itu berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Ketika pelaku usaha memanipulasi harga dasar suatu produk untuk menciptakan ilusi potongan harga yang besar, maka informasi yang diterima konsumen itu menjadi sesat atau menyesatkan. Nah, penelitian ini menemukan bahwa praktik tersebut itu bertentangan dengan pasal 9, 10, dan 11 UU PK yang mengatur larangan promosi, menyesatkan, dan manipulasi harga. Nah, selain itu juga, apabila informasi yang menyesatkan tersebut disebarkan melalui media elektronik dan menyebabkan kerugian bagi konsumen, jangan salah, ini tuh merupakan tindakan yang berpotensi melanggar pasal baru, yaitu pasal 28 ayat 1 UU ITE mengenai penyebaran informasi elektronik yang menyesatkan. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa praktik diskon palsu tidak hanya menjadi persoalan etika bisnis, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Oke, untuk memperkuat analisisnya, penelitian ini juga mengkaji beberapa kasus yang pernah
Kasus pertama adalah pembatalan sepihak transaksi flash sale oleh Shopee. Nah, dalam kasus ini sejumlah konsumen berhasil menyelesaikan proses pembayaran, tetapi transaksi mereka itu dibatalkan setelahnya karena alasan yang katanya kendala sistem dan ketersediaan stok. Nah, kalau misalkan dari perspektif perlindungan konsumen, kasus ini menunjukkan bahwa platform itu tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan kesalahan teknis. Karena marketplace memiliki kewajiban untuk memastikan sistem yang digunakan mampu memberikan kepastian dan juga keamanan dong untuk transaksi bagi konsumen. Nah, kasus yang kedua adalah dugaan manipulasi harga pada program Harbolnas di Tokopedia dan juga Bukalapak. Jadi, beberapa konsumen menemukan bahwa harga produk tertentu dinaikkan terlebih dahulu sebelum promosi berlangsung, sehingga potongan harga yang ditampilkan itu tidak benar-benar mencerminkan penghematan yang nyata. Jadi, sebenarnya penipuan itu penipuan yang terencana. Nah, fenomena ini memperlihatkan bagaimana promosi digital dapat digunakan untuk membentuk persepsi konsumsi melalui strategi psikologis yang mendorong pembelian impulsif. Kasus yang ketiga atau yang terakhir adalah kasus Grab Toko yang sempat menjadi perhatian nasional. Jadi gini, melalui promosi besar-besaran dan juga diskon yang tinggi, platform itu tuh berhasil narik ribuan konsumen untuk melakukan pembayaran. Tapi pada akhirnya terungkap bahwa barang yang dijanjikan itu nggak ada, tidak tersedia, dan dana konsumen itu juga disalahgunakan. Ini jelas kasus penipuan yang harus dibawa ke jalur hukum. Nah, di kasus ini tuh menjadi contoh nyata bahwa lemahnya pengawasan terhadap promosi digital dapat berkembang menjadi kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Salah satu aspek yang membuat penelitian ini itu relevan dengan perkembangan zaman adalah pembahasan mengenai agentic AI. Ini tuh beda loh sama AI biasa. Karena AI ini tuh merupakan teknologi kecerdasan buatan yang mampu menganalisis informasi, menyusun strategi, dan mengambil keputusan secara mandiri untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau di dunia e-commerce, teknologi ini tuh digunain buat ngatur harga produk secara otomatis berdasarkan data pasar, perilaku konsumen, tingkat permintaan, maupun target keuntungan perusahaan. Jadi ini cuan banget. Kalau misalkan di satu sisi, teknologi ini tuh mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis. Namun di sisi lain muncul tantangan baru yang juga sederhana. Sebagai contoh gini, jadi kan algoritma tuh dapat mempelajari bahwa konsumen cenderung lebih tertarik pada besarnya persentase diskon dibanding harga akhir suatu produk. Nah, jadi untuk mencapai target penjualan tertentu, sistem tuh berpotensi menaikkan harga dasar terlebih dahulu, kemudian memberikan diskon besar agar terlihat menarik. Nah, yang jadi persoalan adalah keputusan tersebut dilakukan oleh sistem algoritma, bukan manusia secara langsung. Yang mana hal ini tuh menimbulkan pertanyaan hukum yang menarik. Nah, salah satunya, jika suatu algoritma secara mandiri menghasilkan strategi harga yang merugikan konsumen, lalu siapa yang harus bertanggung jawab gitu? Apakah pengembang sistem, pelaku usaha, atau platform marketplace? Nah, menurut penelitian ini, konsumen itu tidak seharusnya dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan algoritma yang sangat kompleks dan sulit dijelaskan itu. Nah, oleh karena itu diperlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan penerapan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak bagi platform marketplace. Jadi melalui prinsip ini, marketplace itu tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami konsumen, meskipun kerugian tersebut berasal dari sistem otomatis yang digunakan dalam operasinya. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan peningkatan transparansi algoritma, penguatan pengawasan terhadap penggunaan kecerdasan buatan, serta penerapan audit berkala terhadap sistem digital yang digunakan oleh platform e-commerce. Oke, mungkin sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa praktik diskon palsu dalam flash sale ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen karena memberikan informasi yang menyesatkan dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi. Perkembangan teknologi seperti agentic AI memang membawa banyak manfaat, tapi ya terlepas dari hal itu juga menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan konsumen. Dan dengan demikian, perlindungan konsumen di era ekonomi digital tuh nggak lagi cukup hanya mengadakan regulasi konvensional. Jadi diperlukan semacam kebijakan yang lebih adaptif agar perkembangan teknologi itu tetap berjalan sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan juga akuntabilitas.
yang pada akhirnya tujuan utama dari regulasi itu bukan menghambat inovasi, tapi harusnya memastikan bahwa kemajuan teknologi dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi pelaku usaha maupun konsumen. Oke, itu dia sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian teman-teman. Bye-bye.